Selanjutnya, perjalanan kita diteruskan berziarah di makam Syekh Tolhah bin Tolabuddin di Jalan Sunan Gunung Jati, Astana, Kecamatan Gunung Jati, Cirebon, Jawa Barat, yang merupakan khalifah atau pemimpin Thorekoh Qadariyah Naqsyabandiyah atau lebih dikenal dengan TQN, generasi pertama di Jawa Barat. Syekh Tolhah bin Tolabuddin dari desa Kalisapu, Kecamatan Cirebon Utara, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, adalah utama pengembangan TQN di wilayah Cirebon dan sebagian Jawa Barat sebelah timur. Ulama sufi yang lahir pada tahun 1825 di daerah Trusmi ini adalah murid Syekh Ahmad Khatib Sambas, seperti halnya Syekh Abdul Karim dari Banten dan Syekh Khalil dari Madura. Kiai Tolabuddin adalah ayah Syekh Tolhah, putra Kiai Sayyidin. Cucu Kiai Ralfuddin adalah pemimpin pesantren Rancang. Pesantren ini berada di Desa Tengah Tani, di tepi jalan utama Cirebon, Bandung, tidak jauh dari Desa Trusmi, Kecamatan Cirebon Barat, Kabupaten Cirebon. Jarak dari kota Cirebon kurang lebih 3,5 km. Sebelum dipimpin Kiai Tolabuddin, pesantren Rancang dipimpin Kiai Muji atau terkenal dengan sebutan Kiai Buyut Muji, tokoh Thorekoh Syatariah di Cirebon. Demikian pula Kiai Tolabuddin setelah menjalani masa belajar yang panjang dimulai dari pesantren ayahnya, Syekh Tolhah, meneruskan ke pesantren Babakan Ciwaringin. Setelah itu, ia melanjutkan ke Lirboyo di Ponorogo, lalu Gresik, Jawa Timur, dan akhirnya kembali ke pesantren Rancang. Syekh Tolhah pergi menunaikan ibadah haji, lalu melanjutkan belajar berbagai ilmu agama di Mekah kepada Syekh Ahmad Khatib Sambas. Sebelum kembali ke tanah air, ia ditetapkan sebagai khalifah TQN atau Thorekoh Qadariyah Naqsyabandiyah untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya dalam usia 51 tahun. 2 tahun kemudian, Syekh Ahmad Khatib Sambas wafat di Mekah pada tahun 1878. Seusai diangkat sebagai khalifah Thorekoh Qadariyah Naqsyabandiyah pada tahun 1876, Syekh Tolhah sempat mengajar di pesantren Rancang membantu ayahnya yang semakin tua. Karena situasi yang kurang menguntungkan untuk dakwah TQN atau Thorekoh Qadariyah Naqsyabandiyah, karena pemerintah kolonial Belanda melakukan pengawasan ketat terhadap pergerakan penganut TQN, Syekh Tolhah meminta izin dari ayahnya untuk membuka pesantren di tempat lain yang lebih aman dari incaran aparat keamanan Belanda. Saat itu, Belanda mulai mengetahui identitas Syekh Tolhah, seorang ulama Thorekoh Qadariyah Naqsyabandiyah yang baru kembali dari Mekah. Abah Sepuh atau Kiai Ahmad Mubarak adalah santri yang paling lama belajar kepada Syekh Tolhah, bahkan sudah menjadi keluarganya. Syekh Tolhah menetapkan penggantinya kepada murid yang memenuhi segala persyaratan untuk menjadi khalifah atau mursyid Thorekoh Qadariyah Naqsyabandiyah, yaitu Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad dari Tasikmalaya. Pengukuhan pelimpahan kemursyidhan dilaksanakan di rumah Syekh Tolhah di Trusmi sekitar tahun 1900. Meskipun telah resmi menjadi calon pengganti Syekh Tolhah sebagai khalifah Thorekoh Qadariyah Naqsyabandiyah, pengajaran Thorekoh ini dan talqin dzikir di Trusmi dan Kalisapu sewaktu-waktu masih diberikan oleh Syekh Tolhah sendiri, dibantu oleh Syekh Mubarak. Syekh Mubarak untuk beberapa tahun berada di Trusmi dan Kalisapu membantu Syekh Tolhah. Karena situasi yang memburuk,
Bagi perkembangan Thariqah Qadariyah Naqsyabandiyah di Cirebon, Abah Sepuh diperintahkan segera membuka pesantren di Tasikmalaya untuk mengembangkan Thariqah Qadariyah Naqsyabandiyah di wilayah Jawa Barat sebelah timur dan pusatnya ditetapkan di Tasikmalaya. Dengan hijrahnya pusat pengembangan ke Tasikmalaya, maka aktivitas di Cirebon dikurangi sesuai dengan keadaan yang terus berubah. Pada tahun 1935, Syekh Tolhah kembali ke rahmatullah dalam usia yang sangat lanjut. Beliau dimakamkan di Komplek Pemakaman Gunung Jati karena Syekh Tolhah masih keturunan Sunan Gunung Jati dari jalur Pangeran Trusmi. Demikian sekilas tentang sejarah Syekh Tolhah bin Thalabuddin. Mudah-mudahan menjadi tambahan wawasan bagi kita semua dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Ada informasi yang lebih luas silahkan tulis di kolom komentar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.